Tepat pada 19 Agustus 2022, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap Rektor Universitas Lampung, Prof. Karomani. Dari OTT tersebut, KPK menyita barang bukti berupa uang tunai senilai 414,5 juta rupiah, slip setoran deposito bank sejumlah 800 juta rupiah, kotak deposit berisi emas senilai 1,4 miliar rupiah, dan tabungan sebanyak 1,8 miliar rupiah. Selain itu, KPK juga telah mengamankan uang tunai sekitar 2,5 miliar rupiah dari penggeledahan di rumah Karomani dan pihak-pihak lain yang terkait dengan kasus ini. Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan Rektor Unila memiliki wewenang terkait mekanisme seleksi mandiri masuk Universitas Lampung tahun akademik 2022. Selama proses Simanila berjalan, KPK menduga Karomani aktif terlibat langsung dalam menentukan kelulusan dengan memerintahkan Heriandi, Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat Unila Budi Sutomo, dan Muhammad Basri untuk menyeleksi secara personal terkait kesanggupan orang tua mahasiswa. Apabila ingin dinyatakan lulus, maka calon mahasiswa dapat dibantu dengan menyerahkan sejumlah uang. Selain uang resmi yang dibayarkan sesuai mekanisme yang ditentukan ke pihak universitas. Besaran uang itu jumlahnya bervariasi, mulai dari 100 juta rupiah sampai dengan 350 juta rupiah untuk setiap orang tua peserta seleksi yang ingin diluluskan. Atas perbuatannya, para penerima suap disangkakan melanggar pasal 12 huruf A dan B atau pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan laporan Indonesian Corruption Watch atau ICW, sebanyak 240 kasus korupsi pendidikan yang ditindak aparat penegak hukum atau APH pada tahun 2016 sampai 2021 melibatkan 621 tersangka. Berdasarkan latar belakangnya, tersangka dinominasi oleh aparatur sipil negara. ICW juga mencatat bahwa kerugian negara di sektor pendidikan mencapai 1,6 triliun pada periode 2007 hingga 2021. Manipulasi pada tahap penerimaan mahasiswa akan menjadi pintu awal manipulasi berikutnya pada tahap pembelajaran hingga kelulusan nanti. Darmaning Tias sebagai pengamat pendidikan berpandangan, setidaknya ada 3 faktor yang memunculkan sikap korup di dalam lingkungan kampus. Pertama, proses pemilihan rektor di perguruan tinggi yang tidak jauh berbeda dengan pemilihan pejabat negara. Rektor dipilih tidak hanya mempertimbangkan akademik, tapi juga politik. Faktor lainnya, kursi rektor yang dipandang sebagai jabatan politis sekaligus prestisius membawa konsekuensi ekonomi dan sosial tinggi. Demi menjaga gengsi, rektor biasanya memberikan sumbangan besar di acara tata ke dosen-dosen atau relasi yang menyelenggarakan suatu acara. Padahal, gaji rektor sangat terbatas. Ketiga, keberadaan program penerimaan mahasiswa baru atau PMB jalur mandiri yang sangat merupakan celah korupsi terbesar di lingkungan PTN. Pasalnya, PMB jalur mandiri sejak awal dirancang sebagai media penerimaan mahasiswa baru berdasarkan kemampuan membayar calon mahasiswa. Semakin tinggi kemauan calon mahasiswa untuk membayar, semakin tinggi pula kemungkinan untuk diterima di PTN tersebut. Solusi pertama yang kami tawarkan adalah pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, hendaknya mengkaji ulang dan memperbaiki seluruh proses tata kelola dan proses bisnis perguruan tinggi negeri, termasuk sistem seleksi PMB. Hal ini sebagaimana tertulis, bagaimana prinsip yang dianut dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2020 tentang penerimaan mahasiswa baru program sarjana di PTN. Prosesnya harus transparan, adil, akuntabel, fleksibel, dan efisien. Akses harus dibuka lebar untuk mengawasi para tenaga kerja yang mengelola keuangan dana pendidikan. Untuk solusi yang kedua, memperbaiki perencanaan. Karena peluang korupsi bisa dimulai dari perencanaan. Dalam bahasa sederhana, korupsi dimulai daripada sebuah pikiran. Maksudnya, niat korupsi sudah dimulai sejak pada masa perencanaan dan penganggaran.
Solusi yang ketiga yaitu membangun semangat anti korupsi di perguruan tinggi, di mana semangat ini bisa disebarkan melalui media pembelajaran, lalu melalui publikasi, membangun figuritas anti korupsi, hingga penegakan kesadaran hukum yang merupakan rangkaian dari upaya pelembagaan anti korupsi itu sendiri. Selain itu, perguruan tinggi juga harus membangun kepercayaan publik sebagai lembaga anti korupsi dan tidak mentoleransinya. Di atas semua itu, perguruan tinggi dituntut untuk melakukan reformasi secara internal dengan mengadopsi prinsip transparatif, partisipatif, dan akuntabilitas. 4. Peran otoritas jasa keuangan dalam mengontrol keuangan setiap universitas. Peran OJK sangat dibutuhkan terhadap kontrol maupun menjadi pengendali kondisi keuangan kampus. Dengan keikutsertaan pihak OJK, diharapkan agar perilaku korupsi dapat diminimalisir maupun hilang. Selama ini, kampus negeri maupun swasta tidak melaporkan keuangan secara transparan kepada OJK. Ketika terjadi laporan dugaan adanya korupsi, barulah OJK ikut turun tangan mengusut aliran dana kampus tersebut. Dari segi masyarakat, kepada para orang tua, percayalah bahwa anak Anda mampu melakukan seleksi secara jujur tanpa perlu memberikan janji bahwa ada orang yang mampu meluluskan dengan embel-embel suap. Jika semua orang tua percaya bahwa anaknya mampu melakukan seleksi secara jujur tanpa adanya suap, maka korupsi tidak akan pernah terjadi. Terima kasih.